Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Wulandari, Magister Sains. Saya adalah dosen dari program studi S1 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Farmasi Semarang. Bidang minat saya adalah biologi farmasi dengan mengampu mata kuliah farmakognosi, fitokimia, praktikum fitokimia, praktikum farmakognosi, praktikum isolasi dan standarisasi bahan alam, dan praktikum mikrobiologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan teknik pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu farmakognosi dengan bobot 1 SKS. Teknik pengajaran yang saya gunakan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery mengenai bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa, yaitu dengan menggunakan media PowerPoint, video pembelajaran, maupun e-book seperti Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2017, Farmakope Herbal Indonesia, Materia Medica Indonesia, Ilmu Obat Alam atau Farmakognosi, karangan Didik Gunawan dan Sri Mulyani, Farmakognosi dan Fitokimia, karangan Luli Hani Endarini, serta Pengelolaan Budidaya Tanaman Obat-obatan atau Bahan Simplisia, karangan Entang Inuriah Prasetyo tahun 2013. Interaction atau interaksi, bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa saat proses belajar mengajar, yaitu dengan memberikan pertanyaan pancingan atau meminta mahasiswa untuk mengulang apa yang telah saya sampaikan. Dan interaksi ini tidak hanya dilakukan pada saat di kelas, akan tetapi juga menggunakan media WA Group. Assessment pada metode ini, bagaimana saya mengukur atau menilai kinerja mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah farmakognosi, yaitu dengan memberikan pretest atau post-test dengan media Google Form dan juga keaktifan mahasiswa dalam proses belajar mengajar, penugasan-penugasan, dan juga nilai UTS dan UAS. Adapun bobot masing-masing adalah sebagai berikut. Penugasan 20%, nilai harian atau keaktifan 20%, nilai UTS 30%, nilai UAS 30%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan deskripsi dan luaran yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah farmakognosi. Farmakognosi merupakan mata kuliah yang membicarakan 4 pokok bahasan utama. Yang pertama, simplisia, yakni bahan dari alam yang dapat digunakan sebagai obat. Termasuk di sini kami akan membicarakan mengenai cara pembuatannya dan juga pemeriksaan mutu simplisia. Pokok bahasan kedua mengenai metabolisme senyawa aktif pada tumbuhan obat. Yang ketiga, bahasan mengenai senyawa-senyawa aktif baik metabolit primer seperti lipid, karbohidrat, dan metabolit sekunder seperti glukosida, minyak aseri, dan juga alkaloid. Pokok bahasan terakhir mengenai sumber tanaman yang menghasilkan senyawa aktif tersebut. Luaran mata kuliah yang pertama, setelah mengikuti mata kuliah farmakognosi, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan apa itu simplisia, mampu membuat simplisia dari bahan tumbuhan, mampu memeriksa mutu simplisia yang sudah dibuat, mampu memahami pembentukan senyawa metabolit dalam tumbuhan obat,
dan mampu menjelaskan sumber simplisia yang mengandung senyawa-senyawa aktif seperti minyak atsiri, glikosida, alkaloid, lipid, maupun karbohidrat. Berikut saya tampilkan cuplikan video proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Demikian saya sampaikan, semoga dapat memberikan gambaran sebagai salah satu tugas dosen pada Tridharma Perguruan Tinggi aspek pengajaran yang saya lakukan pada program studi S1 Farmasi Yayasan Farmasi Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Sudah kuliah dari tadi pagi ya? Iya. Masih tetap semangat ya? Semangat. Mana semangat, Bu? Ini. Baik, sudah siap mengikuti kuliah berikutnya ya? Kuliah siap-siap banyak godaannya, tapi tidak apa ya, tetap semangat. Oke, untuk pertemuan kedua kita akan membahas mengenai simplisia ya, simplisia. Oke, nah, peta konsep untuk teori simplisia ini apa sih? Simplisia itu pembuatannya bagaimana? Kualitas simplisia yang sudah dibuat bagaimana? Tata namanya bagaimana? Sumber simplisianya dari mana? Ya. Jadi harus Anda tanamkan terlebih dahulu supaya Anda tidak bingung. Ya, setelah mempelajari simplisia. Nah, tujuannya apa? Yang pertama, mampu memahami apa itu simplisia secara keseluruhan. Kemudian sub-subnya ya, Anda nanti akan bisa mendefinisikan apa sih simplisia itu. Yang kedua, membuat simplisia, kemudian mengetahui kualitas simplisia, kemudian nanti di akhir ya akan ada penugasan. Penugasan kita kan hanya teori saja, dan nanti akan ada penugasan pembuatan simplisia. Biar Anda itu langsung praktek. Oh, ternyata begini cara buat simplisia, gitu ya. Oke. Kemudian ini acuan atau pustaka yang bisa digunakan mengenai simplisia. Ada Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia. Kenal ya? Farmakope Herbal Indonesia. Sudah pernah lihat? Sudah. Warnanya apa ya? Hijau, betul. Kemudian ada Gunawan dan Sri Mulyani, ya, obat alam farmakologi. Kemudian ada farmakologi dan fisika kimia, karangan Muli Haji Endarini. Kemudian ada pengelolaan budidaya tanaman obat-obatan atau bahan simplisia dari Prasetya Entang Ilonya tahun 2013. Ini nanti bisa Anda baca-baca setelah kuliah ini ya, bisa dibaca-baca lagi, siapa tahu ada kelupaan, bisa dibaca. Oke. Simplisia. Apa itu simplisia? Ada yang bisa menjawab? Sebelum kita masuk lebih dalam membahas apa itu simplisia, ada yang pernah mendengar istilah simplisia? Apa Mbak? Apa Mbak? Namanya siapa? Namanya Rida Dinya 124. Oke. Untuk simplisia itu adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah diterima. Oke. Dulu dari SMM. Oke. Begini ya. Oke, jadi benar yang dikatakan oleh teman Anda, simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat. Ya, yang belum mengalami perubahan apapun dan kecuali dinyatakan lain adalah berupa bahan yang sudah dikeringkan. Nah, inilah ada istilah-istilah
kecuali dinyatakan lain. Ya, nanti di Farmakope Indonesia, di Farmakope Global itu jangan asing dengan istilah kecuali dinyatakan lain ya. Nah, kalau kecuali dinyatakan lain ini kan berupa bahan yang sudah dikeringkan. Pertanyaan saya, apakah boleh pakai bahan yang masih basah? Boleh, boleh ya. Nah, kalau misalnya kalimatnya harus yang sudah dikeringkan, nah itu beda lagi ya, harus kering memang ya. Tapi kalau kecuali dinyatakan lain itu boleh yang kering, boleh yang basah, tapi dianjurkan untuk menggunakan yang sudah dikeringkan, gitu ya. Tapi ada tujuannya loh. Apa sih kalau harus dikeringkan kan ada tujuannya. Nah, Simplicia bisa disebut juga dengan obat kebal atau program atau raw material, bahan mentah. Bahan mentah itu apa? Pembuatan sediaan obat. Ya, ada informasi tidak bisa lepas dari namanya obat-obatannya. Nah, ini untuk sumber Simplicia. Sumber Simplicia ada Simplicia nabati. Ya, nabati apa ya? Nabati ya. Nabati itu dari mana? Tanaman ya. Contohnya apa? Simplicia yang dari sumbernya itu apa? Apa? Kunyit, rimpang jahe, apa lagi? Temulawak, tenggang, daun, ya, macam-macam yang dari tumbuhan. Kalau orang farmasi ya, tumbuhan-tumbuhan itu semua bisa dijadikan obat. Ya, bahkan rumput aja, rumput yang kita injak-injak itu bisa juga sebagai obat. Oke. Sumber yang kedua ada eksudat tanaman. Apa itu eksudat tanaman? Eksudat tanaman apa? Mas, bisa? Oh, oke. Isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman. Oke, isi sel yang secara spontan atau sengaja dikeluarkan dari tanaman. Nih, ya, misalnya buah Papaver somniferum. Apa itu? Opium. Opium, ya itu diambil dari buahnya yang bersayap-sayap sehingga keluar getah. Nah itu sudah tanaman ya. Kemudian ada Simplicia hewani dari hewan, ada Simplicia kelima atau tanaman. Contoh Simplicia hewani apa? Apa? Ada selai dari apa? Lemak bulu domba. Oke, apa lagi? Yang dihasilkan oleh hewan yang bisa digunakan ke obat. Apa? Dihasilkan apa? Madu. Itu termasuk Simplicia bukan? Iya. Ya. Sekarang kalau mineral. Yang untuk obat batuk biasanya yang warnanya kuning biasanya apa? Sulfur. Apa tadi Pak? Sulfur ya, sulfur. Sulfur itu termasuk Simplicia loh. Baru tahu ya? Iya, oke. Nah sekarang ada proses pembuatan Simplicia. Ini harus diperhatikan karena nanti Anda akan praktek untuk membuat Simplicia. Ya, pada akhir kuliah nanti akan dibagi masing-masing mahasiswa mendapatkan satu tanaman nanti Anda buat Simplicia. Nah, untuk proses pembuatan Simplicia, yang pertama itu pengumpulan bahan baku. Nanti akan kita bahas lebih lanjut.
Yang kedua ada panen. Kemudian ada sortasi basah. Setelah dilakukan sortasi basah dicuci. Setelah dicuci berubah bentuknya. Jangan kembali berubah bentuk kembali dicuci. Jangan. Tapi dicuci dulu. Terus dirubah bentuk. Setelah dirubah bentuknya baru dikeringkan. Ya, dikeringkan, kemudian melakukan sortasi kering, kemudian disimpan, ya. Oke. Untuk pengumpulan bahan baku yang pertama, ini berperan dalam tahapan ini adalah sumber tanaman, apakah dari tanaman liar atau tanaman budidaya. Anda tahu bedanya tanaman liar dan tanaman budidaya? Ya, tunjukkan. Ya, nama dan ini. Oke. Umpamanya nih. Oke. Apa? Bedanya apa? Menurut saya kalau yang liar itu dia tumbuh di apa namanya kayak di hutan-hutan juga kan, di tempat-tempat yang memang itu nggak ada yang merawat itu. Tapi kalau yang budidaya itu memang dibudidaya. Jadi kalau yang liar itu ya liar aja gitu ya. Kalau yang budidaya itu ya mulai dari penanaman, perawatan, pemanenan itu semuanya dirawat seperti merawat anaknya sendiri gitu ya. Nah, sekarang apa sih pengaruhnya kalau misalnya kita tanaman liar atau tanaman budidaya itu kita menggunakan itu misalnya apa pengaruhnya? Tunjukkan, jangan berebut menjawab apa? Kualitasnya. Oke, dari kualitasnya. Tapi kalau dari kualitas itu perginya kemana sih? Ke khasiatnya. Ya, ke khasiatnya. Jadi, kalau misalnya tanaman liar tidak tahu ya usianya berapa. Kalau misalnya kita tanam budidaya, kita tahu oh tanaman saya ini usianya sudah sekian tahun misalnya. Jadi maksimalnya kandungan zat aktif itu kita bisa tahu. Ya, kalau tanaman liar kan ternyata sudah tua atau masih muda itu kan kita nggak tahu. Nah, nanti pengaruhnya itu pada khasiatnya. Ya, pada khasiatnya. Karena zat aktif tadi kan kalau yang tanaman liar kita tidak bisa mengontrol ya. Jadi pengaruhnya ke khasiat. Oke. Yang kedua, panen. Ya, setelah kita tahu oh ini tanaman budidaya, oh ini tanaman liar. Jadi dipanen. Ya. Pada dasarnya panen ini dilakukan pada saat tanaman itu sudah mengandung zat aktif yang maksimal. Ya, panen. Ini ada beberapa pedoman untuk panen Simplisia, ya. Misalnya ada ubi lapis atau bulbus. Apa contohnya ubi lapis atau bulbus? Bawang merah, ya. Contohnya bawang merah. Nah ini panennya ini kalau besarnya sudah maksimal. Gimana tahunya besarnya maksimal itu di dalam tanah? Oke. Kita lihat tumbuhan yang di atas tanah itu sudah mulai berhenti. Itu berarti dia sudah siap panen, berhenti atau sudah mengering, ya. Rimpang juga begitu. Rimpang ini pada musim kering. Dan pada saat bagian tanaman di atas sudah mengering. Kenapa kira-kira kok rimpang ini pada musim kering, ya? Rimpang ini contohnya apa? Contohnya apa rimpang? Apa? Jahe. Jahe. Jahe itu mengandung apa ya? Apa? Kandungan utama di jahe itu apa? Kurkumin itu minyak. Jahe apa? Minyak? Minyak asli. Nah, coba di logika kira-kira rimpang kok panennya di musim kering tidak musim hujan ya? Ada yang bisa menjawab? Kenapa Mbak? Yang di belakang?
terjawab? Kenapa? Kalau dipanen pada musim hujan? Oke. Mungkin kalau musim dipanen musim hujan bisa cepat busuk di tanah. Terus kaitannya dengan kandungan? Kandungannya Banyak airnya, ya. Jadi kenapa kok rimpang itu pada musim kering atau bagian tanah, bagian tanaman yang di atas itu? Kalau misalnya rimpang itu tadi kandungannya minyak siri, ya, minyak siri. Kalau misalnya kita panennya pada saat musim hujan, banyak airnya, nanti kandungan di rimpang itu yang banyak adalah airnya, minyak sirinya sedikit. Ya, kalau buah misalnya ya buah itu kalau kita panen pada saat musim hujan sama musim kering, musim kemarau, ya, lebih manis yang mana? Musim kemarau, karena kandungan airnya tidak banyak. Begitu, ya, kira-kira itu untuk pedoman panen. Kemudian setelah panen ada yang namanya sortasi basah. Sortasi itu apa? Memisahkan, ya, memisahkan. Memisahkan apa? Memisahkan kotoran yang menempel. Oke. Kemudian dicuci dengan air mengalir, ya. Kemudian perubahan bentuk. Nah, untuk perubahan bentuk itu harus diperhatikan. Misalnya rimpang jahenya tadi, ya, Anda kan tadi mau bikin rimpang jahe misalnya. Perubahan bentuknya saat merajang-rajang, kan harus dirajang dulu, kan? Tadi proses pembuatan simplisianya. Perajangan, kenapa kok harus dirajang? Supaya cepat kering. Oke, supaya cepat kering Bu dirajang. Tapi perlu diperhatikan dalam merajang simplisia dari rimpang terutama harus perhatikan ketebalan. Tidak boleh terlalu tipis, tidak boleh terlalu tebal. Bu, diukur Bu. Enggak juga, ya. Dikira-kira. Kalau misalnya terlalu tipis, apa yang terjadi? Gimana, Mbak? Gimana? Kalau terlalu kering, zat aktifnya berkurang. Nama semua, ya. Oke. Kalau terlalu tebal, gimana, Mbak? Tumbuh jamur. Oke. Jadi harus diperhatikan ketebalan dalam merajang-rajang simplisia. Oke. Ini, ya, dijelaskan. Dikeringkan, perlu diperhatikan saat pengeringan adalah tempat pengeringan simplisia itu sebaiknya di ampak, tahu ampak? Ya, dari anyaman bambu itu kan ada lubang-lubangnya, sirkulasinya bagus. Kemudian ditutupi dengan kain hitam. Kenapa, ya, kira-kira? Kenapa? Tunjuk tangan yang keras suaranya agar tidak langsung terpapar sinar matahari. Kenapa? Biar dia aktifnya nggak rusak oleh siapa? Sinar UV. Oke. Jadi kain hitam itu dia menyerap panas, memantulkan sinar UV. Ya, jadi yang di bawahnya kain hitam ini cepat kering karena kan menyerap panas. Oke. Terus sortasi kering. Apalagi tadi ada sortasi basah, sekarang sortasi kering. Untuk apa sortasi kering dilakukan? Setelah Anda keringkan, terus dia disortasi kering. Tujuannya apa? Tujuh tangan. Ya, Mbak?
Kalau substansi kering itu untuk memisahkan silisia yang sudah kering dan yang silisia yang belum benar-benar kering. Oke, kenapa kalau misalnya tidak dilakukan sortasi kering? Karena nanti ada beberapa silisia yang kayak begini. Oke. Jadi sortasi kering itu dilakukan untuk memisahkan bagian tanaman yang sudah benar-benar kering dengan tanaman yang belum kering benar, ya, belum kering sempurna. Kalau nggak dipisahkan, nanti Anda langsung disimpan gitu ya, hasil pengeringannya langsung Anda simpan. Pada saat penyimpanan, kok silisia busuk semua. Nah, karena tadi ada bagian yang belum benar-benar kering, sehingga mudah timbul jamuran gitu ya. Nah, kalau sudah kering semuanya, itu bisa disimpan bertahan lama. Nah, ini ya, penyimpanan juga harus diperhatikan suhu ruangannya, ya, suhu ruangannya, kemudian wadahnya, ya, wadahnya harus diperhatikan. Oke, selanjutnya ada pemeriksaan untuk silisia. Kita lanjutkan pada pertemuan sesi yang akan datang. Adakah pertanyaan? Belum? Apakah sudah cukup paham? Dari tadi kan belum tahu silisia itu apa. Sekarang sudah lebih memahami apa itu silisia? Sudah ada bayangan? Karena Anda kan nanti mau ditugasi itu membuat silisia. Sudah ada bayangan untuk langkah-langkahnya? Oke. Jika tidak ada pertanyaan, kuliah dicukupkan. Silahkan Mas, salah satu pimpin doa. Doa Mas. Sebelum mengakhiri perkuliahan pada hari ini, marilah kita membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu.